Oke, assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang. Sehat selalu untuk semua. Nah, kita ketemu lagi di pelajaran kimia untuk kelas 12. Pertama kita masuk di materi sekarang ya. Nah, materi kita yang pertama yaitu adalah sifat koligatif larutan. Nah, gambarnya es krim, enak ini. Nah, kenapa gambarnya es krim? Karena es krim itu aplikasi tentang dari sifat koligatif larutan. Bagaimana es itu dia bertahan beku, ya. Oke, lanjut. Nah, ini dia masuk di KD 3.1, yaitu menganalisis fenomena sifat koligatif larutan atau penurunan tekanan uap jenuh, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. Nanti kita bahas satu-satu. Kemudian tujuannya, nah tujuan dari pembelajaran ini yaitu mendeskripsikan penurunan tekanan uap dan bla 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 yang termasuk sifat koligatif larutan. Sedangkan yang berikut adalah membandingkan sifat koligatif larutan elektrolit dan sifat koligatif non elektrolit. Ingat, kelas 10 sudah belajar ada larutan elektrolit, ada larutan non elektrolit. Kemudian ini ada indikator yang harus kita capai. Ya, ada banyak. Ini untuk 1 KD, tapi untuk pertemuan kali ini kita ambil yang di atas saja dulu. Nah, yang di atas dulu yaitu kita bisa menjelaskan dan menghitung kemolalan dan fraksi mol serta penggunaannya. Itu adalah konsentrasi. Kemudian ada penjelasan sifat koligatif larutan. Hanya sekedar penjelasan awal saja. Oke, yang berikut. Nah, ini aplikasi dalam kehidupan sehari-hari dari sifat koligatif larutan. Jadi di sini ada ini apa ya? Air radiator ya. Nah, air radiator kayak yang laki-laki pasti tahu lah fungsinya untuk apa. Kemudian di sini ada peleburan salju. Kemudian di sini ada pelelehan gunung es. Kemudian di sini ada juga infus, cairan infus. Nah, ini aplikasi dari sifat koligatif larutan. Jadi sifat koligatif larutan itu nyata ada di kehidupan sehari-hari, ya. Oke. Nah, apa itu sifat koligatif larutan? Oke, sifat koligatif larutan adalah sifat fisis atau sifat fisik larutan yang hanya tergantung pada jumlah partikel, jumlah ya, hati-hati, jumlah partikel zat terlarut, tidak bergantung dari jenis. Jadi dia tidak termasuk jenisnya, hanya dilihat dari jumlahnya saja. Nah, jumlah ini yang nanti kita cari konsentrasinya atau dalam bentuk konsentrasi. Oke, ini sifat koligatif larutan kurang lebih seperti ini ya. Ada di situ 4 jenisnya. Nah, ini masing-masing. Yang tadi peleburan es itu dia penurunan tekanan uap. Kemudian yang air radiator tadi dia tekan naikkan titik didih. Kemudian peleburan es tadi dia salju ya, salju penurunan titik beku. Kemudian ada cairan infus itu dia masuk di tekanan osmotik. Nah, sebelum kesini semua, yang pertama dulu kita harus cari jumlah partikelnya dulu atau konsentrasi. Oke, konsentrasi larutan menyatakan banyaknya zat terlarut dalam suatu larutan. Banyaknya zat terlarut dalam suatu larutan. Ya. Nah, di situ ada 3 jenis atau 3 cara menentukan konsentrasi. Bisa dalam bentuk molar atau molaritas. Ada molal atau molalitas. Ingat baik-baik bedanya apa? Ada R, ada L. Ya, di sini molaritas ya, ingat saja orang besar kan bisa bilang R kan, jadi M-nya M besar. Kalau anak kecil masih cedal ya, nggak bisa bilang R. Nah, dia M-nya M kecil ya. Nah, di situ bedanya. Nanti yang di sini konsentrasi atau molaritas itu kita pakai untuk yang penurunan dan kenaikan untuk tekanan osmotik. Ini molaritas untuk tekanan osmotik. Kemudian molalitas itu kita mencari nanti kenaikan titik didih dan penurunan titik beku. Kemudian fraksi mol ini nanti kita untuk mencari tekanan uap ya. Nanti kita bahas satu-satu. Oke, yang pertama dulu molaritas. Jadi molaritas M besar itu rumusnya adalah N per V, N kecil ya. N per V ini sudah sering sebenarnya kelas 10 11 sudah ada. Nah, di sini N adalah jumlah mol zat atau mol dan
volume larutan dalam bentuk liter. Hati-hati ya, ini dalam bentuk liter. Oke, kita lihat saja langsung. Nah, molnya sendiri adalah rumusnya gram per AR atau MR. Ini sudah sering juga ya. Jadi molaritas itu rumusnya ada 2. Nah, ini kita pakai yang pertama dulu, rumusnya bentuknya seperti ini. Oke, sudah. Nah, kita langsung ke latihan soal. Nah, di sini yang pakai rumus ini ya. Nah, di sini dalam 700 ml larutan terlarut 54 gram NaOH. Nah, hitung kemolaran larutan, MR-nya ada 40. Nah, bagaimana cara kita hitung? Ya seperti biasa, kita cari dulu jumlah molnya, N-nya dulu, N kecil. Nih, N kecil, mol. Rumusnya adalah tadi apa? Gram per MR atau AR. Di sini ada MR, ya udah kita pakai MR-nya. Berarti di sini 54 per 40, jadi hasilnya 1,36 mol. Nah, kalau sudah dapat molnya, kita masuk ke rumus ini, N per V. V-nya ada liter. Oke, 700 ml. Hati-hati ya, harus dirubah ke dalam liter. Nah, di sini M N per V sama dengan 1,36 per 0,7 liter. Hasilnya adalah 1,94. Oke, lanjut. Yang berikut, ada rumus lagi untuk molaritas, yaitu gram per mr kali 1000 per mililiter. Sebenarnya yang kita pakai untuk delta TF atau untuk tekanan osmotik itu sebenarnya kebanyakan yang ini sih. Cuman tadi sekedar tahu saja, jangan sampai nanti ada soal yang seperti itu. Nah, di sini G, gram per mr, gram pasti massa, mr itu mr-nya massa molekul relatif. ml ya, itu adalah volume zat terlarut ya. Lagi contoh soal di sini, hitunglah molaritas 2 liter larutan yang mengandung 6 gram CH3COH, MR-nya ada 60. Nah, oke, langsung penyelesaian. Diketahui volume 2 liter. Ingat ya, liternya itu dia dalam bentuk mililiter. Berarti di sini 2 liter kita jadikan 2000 mililiter. Nah, kemudian masanya ada nih 6 gram kan, MR ada 60. Yang ditanya apa? Molaritas CH3COH. Kita pakai rumus ini, nih jawab. Oke, masukkan langsung angka-angkanya. Gramnya 6 per 60, itu kan 0,1 kali 1000 per 2000, hasilnya setengah, ya kan? Berarti 0,1 kali setengah jadinya 0,05. Oke, lanjut. Yang berikut yang kedua, molalitas atau M kecil. Sebenarnya mirip dengan molaritas, bedanya di sini. Jadi kalau molaritas itu di sini dia mililiter, kalau molalitas di sini dia dalam bentuk gram atau massa. Ya, itu bedanya. Oke, langsung saja ke contoh soal. Nah, di sini ada NaCl 5,85 gram dalam 100 gram air. Nah, di sini gram kan, dia tidak mililiter lagi. Oke, MR-nya ada, sudah. Masukkan semua, kita jawab. Penyelesaian diketahui ada massa air, ada massa NaCl, ada MR NaCl. Yang ditanya apa? Molalitas NaCl. Oke, jawab. Langsung masukkan rumus, angkanya langsung bisa dimasukkan. Oke, di sini langsung bisa masukkan. Kemudian ada di sini 1000 per 100 gram, selesai ya. Jadi hasilnya 0,1 kali 10, jadinya 1 molar. Oke. Nah, itu untuk molaritas. Yang terakhir, yang berikut, fraksi mol. Fraksi mol lambangnya X. Nah, di sini Bu kasih XP, ada XT. Sebenarnya ada beberapa sumber atau buku, dia pilihnya jadi XA atau XB. Nah, tapi kalau Bu Guru gampangnya supaya gampang diingat, jadi di sini karena berhubungan dengan pelarut dan terlarut, jadi Bu Guru pakai XP. P pasti pelarut, kemudian XT itu pasti terlarut. Nah, bedanya apa? Kalau yang ditanya pelarut punya fraksi mol, berarti di sini molnya pelarut yang di atas, yang di bawah ini sama, dia mol total. Ya, yaitu jumlah dari mol pelarut dengan mol terlarut. Kalau yang ditanyakan pelarut berarti mol pelarut yang di atas. Kalau yang ditanya terlarut berarti mol terlarut yang ada di atas. Oke. Kemudian di sini ada mempermudah kita. Jadi di sini ada rumus lagi XP ditambah XT itu sama dengan 1. Ini sudah pasti.
Jadi kalau misalnya kita sudah dapat XP, ya sudah kita cari XT-nya nanti tinggal 1 dikurangi XP. Oke, keterangannya sudah ada di sini. Kita langsung ke contoh soal ya. Nah, di sini ada cuka dan air. Nah, cuka dan air. Biasanya kalau seperti ini yang terlarutnya itu cuka, pelarutnya air, karena biasanya air itu cenderung menjadi pelarut. Ya kan? Oke, lanjut. Di situ sudah ada gramnya masing-masing sudah ada, ya kan? Kemudian mr-nya masing-masing juga sudah ada. Oh, ini lupa ditulis di sini, nggak masalah. Dan kemudian berhubung molnya atau n-nya belum ada, berarti kita cari dulu molnya n, gram per mr. Ingat baik-baik. Nah, di sini berarti mol terlarutnya punya gram 30. Kan? Per mr-nya terlarut berapa? 60, ya kan? Berarti 30 per 60 jadi setengah mol. Kemudian NP-nya 81 per mr-nya air 18, jadinya 4,5 mol. Kemudian di situ bisa kita cari XT-nya atau fraksi mol terlarutnya. Terlarut berarti dia nanti di sini mol terlarut per mol total. Mol terlarutnya 0,5 per 0,5 ditambah 4,5, jadinya 1/10. Ya. Kemudian XP-nya di sini seperti tadi, kalau yang ditanya pelarut berarti mol perlarut yang di atas per mol total. Berarti di sini sama dengan 4,5 per totalnya 0,5 tambah 4,5. Oke, sudah. Berarti di sini dapatnya 0,9. Atau gini, seperti yang tadi mudahnya karena ada rumus yang ini, ya kalau kita sudah dapat XT-nya 0,1, sudah XP-nya dapat. Jadi 1 dikurang XT atau 1 dikurang 0,1 sama dengan 0,9. Oke, sudah. Bisa diulang lagi videonya, silakan dipelajari lagi. Nah, ini tugasnya. Soal latihannya di sini. Jadi di sini ada 36 gram gula ke dalam 100 ml air dengan massa air 200 gram. Jadi di sini sudah ada mililiternya Bu Guru kasih, ada gramnya juga di sini. Jadi sudah bisa hitung molaritas, sudah ada fraksinya di sini. Oke, selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.